الفاتحة ثانية بالقبول وتمام كل سؤول ومأمول وعلى صلاح شان ظاهرا وباطنا وبنية أن الله الكريم يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين وإلى أرواح مشايخنا ومعلمينا في الدين خصوصا لمؤلف هذا الكتاب سيد عبد الرحمن بن سقاف بن حسين السقاف العالمي الحسيني الشافعي الأشعري والشيخ محمد نبوي البنتاني ثم إلى روح مشايخنا ومربي روحنا خصوصا معالم شافي حذامي أبو استخاري بن سيب الأمثل كي هجي عبد الله شافي عبد حسن مطهى وإلى روحي آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وأجداتنا ومن يجاهد لدينك ومن يؤمر لدين الإسلام وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى أدام النفع به وببركة علومه في الدارين آمين. قال رضي الله عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. موضوعه pokok bahasan. Ini agak teratur nih Pak, kayak model kuliah nih. Definisi tauhid, kemudian buahnya tauhid, barang pokok pembahasan. Mawdu'uhu dzatullahi ta'ala wa dzatu rusuli min haitsu ma yajibu wa ma yastahilu wa ma yajuzu. Pokok pembahasan yaitu zat Allah Ta'ala. Nanti yang disebut ngebahas zat Allah itu apa ya maksudnya? Apa kita seperti membahas zat-zat yang ada di benda-benda? Bukan. Wa dzatu rusuli, dan zat Rasul itu juga sama, ketemu juga kagak sama Rasul. Bagaimana mau ngebahas zatnya? Jadi yang dimaksud nanti membahas zat Allah apa ya maksudnya? Dari sisi ilmu tauhid. Yang disebut ngebahas zat Rasul apa ya maksudnya? Dari sisi ilmu tauhid. Maka saudara nanti ilmu kalau nggak dikelas-kelasin puyeng sendiri ntar. Ini dari sisi ilmu tauhid yang dimaksud zatullah apa maksudnya? Ternyata di sini min haitsu ma yajibu, dipandang dari sisi yang wajib, wa ma yastahilu, dan sesuatu yang mustahil, wa ma yajuzu, dan sesuatu yang jaiz. Istilah kitanya nih yang wajib, yang mustahil, yang
Jadi bukan ngebahas zat Allah seperti masuk laboratorium diperiksa zatnya ini, itu sih benda namanya. Ini kan kita lagi ngebahas zat Allah yang imateri. Biar jelas nih, jangan sampai nanti kita punya pemikiran ngebahas zat Allah seperti zat benda, ya kufur. Ternyata yang disebut, yang dimaksud itu pokok pembahasan zatullah, kita sebagai hambanya wajib mengetahui bahwa Allah punya sifat yang wajib, punya sifat yang mustahil, punya sifat yang jaiz. Ini ngaji dari bawah Pak nih. Dari bawah dasar sekali. Kalau diibaratkan PAUD, ntar naik lagi ke TK, naik lagi nanti ke SD. Ini bawah sekali ini. Saya juga dari bawah. Wa mumkinu min haitsu annahu yustadallu bihi ala wujubi sani'ihi. Dan mungkin, nanti ada yang mungkin juga perlu dibahas. Itu ngomong mungkin min haitsu, dipandang dari sisi annahu yustadallu bihi ala wujubi sani'ihi. Dipandang dari sisi sesungguhnya dibutuhkan dalil dengannya atas adanya yang melakukannya. Jadi maksudnya bila ada benda, akal pikiran kita akan mencari. Tidak mungkin benda muncul sendiri. Tidak mungkin benda ada sendiri kalau tidak diadakan. Sekarang peci yang dipakai sama kita, kan nggak mungkin tuh peci tahu-tahu ada aja. Ada pabriknya nggak? Tuh. Orang manusia, nggak mungkin manusia jadi sendiri. Alam semesta seluruhnya nggak mungkin jadi sendiri. Itu pasti ada yang mengadakan. Ya. Nah, itu dipandang dari sisi mungkin. Karena si mungkin boleh saja ada, boleh saja tiada. Tuh yang namanya mungkin itu Pak. Ini ngaji tauhid nih. Kita bukan ngaji torekat, belum ngaji hakikat, belum ngaji ma'rifat, belum ngaji ahlul robani, belum. Kita masih ngebahas sisi ilmu tauhid. Jadi yang disebut mungkin, mungkin ada, mungkin tiada. Si mungkin boleh dua. Jadi tengah-tengah kayak timbangan. Tuh kan ada tuh jamu cap timbangan tuh. Begini nggak? Apa yang doyong sebelah? Nah itu pengadilan kan lapangnya begini nih. Berat sebelah nggak? Lambangnya berat sebelah nggak? Tapi kenyataannya ini bukan nyinggung ini, bukan nyinggung. Biar salah yang punya duit lolos. Bener nggak punya duit jeblos. Padahal lambangnya, nah itu ada itu cap timbangan itu sih cap timbangan itu. Si mungkin sebelum ada begini, antara ada dan tiada tengah-tengah. Sebelum dicipta namanya suluhu qadim, atau disebut apa itu namanya, ada satu lagi zaman ajali. Jadi waktu di zaman azali sebelum dunia dicipta itu mungkin ada, mungkin tiada. Ada dua Pak bahasanya itu.
Kalau di kitab Tijan Ad-Dururi itu disebut suluhu qadim. Suluhu qadim itu rencana-rencana Allah sebelum dunia diciptakan. Ada juga disebut zaman azali. Kan suka ada tuh anak koplak bener tuh anak hilang. Wah itu sih memang dari ajali, nggak bakal bisa dibenerin. itu, suka ada gitu tuh. Ayo bahasa dulu itu ngkong kita ngomong gitu. Itu sih emang dari ajalinya begitu, udah nggak bisa dibenerin. Dari pabriknya suka jadi bahasa itu. Nah itu mungkin. Sekarang sih mungkin ada. Berarti kan tiadanya sudah tidak berlaku. Karena dunia sudah ada. Ini obat stres, Pak. Obat stres ini. Dunianya saja boleh ada, boleh tiada. Itulah mungkin. Nah sekarang kalau dunia boleh ada, boleh tiada. Anda terserah Allah. Mau dibikin fakir terserah Allah. Mau dibikin miskin terserah Allah. Tapi usaha ikhtiar hukumnya wajib. Mulai nih jurus ikhlas ketemu di sini, Pak. Jangan suka merasa kecewa dengan ibadah dari dulu. Kita jadi orang benar dari kecil sampai tua. Tapi jangan menyesal ketika hidup penuh dengan ujian. Tuh. Makanya seseorang bisa ikhlas tergantung ilmu. Semakin nambah ilmunya, ikhlasnya tambah naik. Karena ikhlas nggak bisa diomongin, Pak. Diomong-omongin juga malah kagak benar. Dia nyumbang ke masjid nih 1 miliar umpamanya. Dia ngomong sama orang, kalau sedekah kayak gue nih jangan ngomong-ngomong. Lalu dia ngomong. Ikhlas mah Pak, diomongin salah nggak diomongin salah. Kalau nggak ada ilmunya, itu ikhlas. Terus gimana? Cari aja ilmunya. Sebab berarti urusannya ini ikhlas di akhir. Ketika sakaratul maut menjemput kita ajal, nah di situ kamu ikhlas apa kagak kelihatan. Saudara sholat subuh berjamaah ikhlas sampai kagak, di situ kelihatannya. Jadi nggak bisa aku kagak, itu ikhlas. Diomongin salah, nggak diomongin juga salah. Karena ikhlas bukan untuk dibahas, cari ilmunya. Nanti dengan sendirinya Anda di penghujung hidup waktu sakaratul maut, apa husnul khotimah, apa su'ul khotimah. Di situ sangat menentukan keikhlasan. Mudah-mudahan kita bisa pada ikhlas. Jadi kalau mau ikhlas, ilmunya kudu dicari lagi, naikin lagi nanti. Kita ngaji lagi fikih, ngaji lagi nanti tasawuf, terus makanya kan pondasi ilmu di situ, Pak. Tauhid, tasawuf, fikih. Itu pondasi ilmu. Nah ini sih mungkin membutuhkan dalil atas adanya yang berbuat. Nggak mungkin alam semesta yang serba mencengangkan muncul dengan sendirinya. Sesudah Anda kaji, pelajari bahwa alam semesta sungguh dikaji, sungguh diteliti, tidak akan ada habis-habisnya keajaiban-keajaiban alam semesta. Tuh. Apakah Anda masih ragu-ragu ketika Anda membaca alam semesta yang serba membingungkan, serba mencengangkan? Contoh, langit naik ke atas kagak pakai tiang.
Pernah nggak saudara mikirin kalau mau tidur, mikirin takut langit rempag, mikirin apa yang nggak bisa tidur, takut rubuh, nggak ada tiangnya. Quran bilang bi ghairi amadin tarawunaha, yang kau lihat tanpa tiang, memang kelihatannya kagak pakai tiang. Wah tuh kalau pakai tiang ente dikit-dikit mentok tuh mobil, dikit-dikit mentok. Jalan kemana aja kita kena tiang mulu pentok. Ternyata tiangnya gravitasi bumi. Itu dia saya untuk sekolah dulu. Gravitasi bumi. Setiap benda jatuh ke bawah karena ada daya tarik. Akhirnya di situ magnet. Maka dibilang gelombang energi magnetik. Yang namanya energi bergetar begini Pak. Contohnya jantung. Jantung bergetar apa? Nyut-nyutan. Dek 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 tuh jantung. Getar kan? Bergetar, energi itu bergetar Pak. Dulu nih kita nih, biar gampang aja dah. Dulu punya pacar. Kalau ketemu pacar deg-degan nggak? Ini jangan bohong nih. Iya, gimana? Pak, udah, ini pura-pura ada yang nyangutin ini. Itu ada getaran. Jantung biasanya per detik sekian, ketemu pacar, tambah getarannya tambah nggak? Hampir mau pingsan ya. Itu getaran Pak, magnetik. Itu ada daya tarik. Itu bi ghairi amadin tarawunaha. Ketika Allah berfirman di Quran, tanpa tiang engkau lihat. Memang kita nggak ngelihat tiangnya, tetapi tiangnya memang ada, cuman bukan dalam bentuk fisik, tetapi non fisik, gitu ya. Oh, begitu kita, oh itu dia gravitasi bumi. Nah ini para jemaah sekalian, sesudah memahami si mungkin bahwa sebelum dunia dicipta itu ada zaman disebut zaman azali atau disebut suluhu qadim. Nah, sekarang ada, mungkin tiada, mungkin ada. Sekarang ada nih si mungkin. Adanya si mungkin berarti adanya yang berbuat. Gitu. Ini harus disadari. Asalnya alam semesta tidak ada. Kalau dibikin tiada lagi, Anda nggak usah kudu kritik sama Allah. Dan kudu ikhlas. Dan ini harus paham Pak, bahwa alam semesta berasal dari yang tiada menjadi ada. Cuman proses tiadanya manusia. Tuh. Kalau adanya saya nggak proses dulu Pak. Proses punahnya manusia. Jadi gigi dulu rontok, itu keriput, mata juga ngelihat kelamaan kunang-kunang, jalan aja aturan lurus kayak bebek sempoyongan itu. Nah, itu proses mengalami kehancuran. Yang muda sih Pak, yang muda. Makanya ente lihat itu kalau yang tua-tua. Oh, gua juga bakal kayak dia sama. Jadi kalau ada yang tua, sampai Sayyidina Ali waktu sholat subuh, kirain mau sholat subuh, Sayyidina Ali nggak mau ngeduluin, di belakang ngikutin. Nggak taunya Nasrani, bukannya ke masjid. Kenapa? Itu ada kemanusiaan di situ Pak. Menghargai orang tua. Nggak boleh disuruduk. Biarin. Itu dalam Pak pemahamannya sebenarnya. Kita diajarin
Karena Sayyidina Ali diajarin oleh Rasulullah, kalau ada yang sepuh, ada yang tua, tulungin. Kamu di belakang, itu baru jalan Pak di situ. Akhlak di situ. Karena hakikatnya ilmu di akhlak. Kalau ada yang sepuh, ini kan pelajaran buat si anak nih. Kamu bakal ngalamin seperti itu nanti. Jangan sok-sokan sama yang tua. Keberkahan ada di situ. Itu lain agama. Kirain mau ke masjid, sampai pelan-pelan. Kan sholat subuh sampai ketahan kan. Rasulullah dibilangin sama malaikat, lamain rukunya. Coba Pak. Kontak tuh. Sayyidina Ali menghormat yang sepuh karena diajarkan oleh Rasulullah. Nabi Muhammad sampai nahan nungguin Sayyidina Ali yang lambat lantaran menghormat yang tua. Berarti akhlak itu utama Pak. Intinya di situ. Lah tuh anak suka ngasih duit sama orang tua. Mau lebaran dibeliin ini, dibeliin itu, tapi ngomongnya nyakitin hati, ambles ya. Jangan mentang-mentang anak mampu memfasilitasi orang tua, ngomong seenaknya aja, jeblok nanti itu kekayaannya. Kalau bisa berbakti kasih, tapi jangan sekali-kali kita ngomong ngatur orang tua, nyakitin orang tua, mentang-mentang kita bisa memfasilitasi orang tua. Waduh, bahaya itu. Itu para jamaah banyak hikmahnya. Ya. Jadi sama yang sepuh itu diajarin akhlak. Wasam'iyati min haitsu i'tiqadiha. Kalau dibaca min haitsu i'tiqaduha. Nanti kalau min haitsu i'tiqadiha nanti idopat kepada haitsu. Haitsu itu marfu. Tetapi di sini nanti jumlah jar majrurnya majrur. Nanti min haitsu i'tiqaduha. Ada yang baca itu ke zahirnya haitsu. Ada yang baca min haitsu i'tiqadiha, ke hakikatnya. Itu bagian jurmiyah nanti Pak. Dibutuhkan dalil atas adanya yang berbuat. Kudu pikir. Wasam'iyati, dan informasi. Seperti ada alam kubur, dan informasi itu. Ada siksa kubur, ada nikmat kubur, bakal kiamat. Oh, itu kan informasi. Min haitsu i'tiqadiha, dipandang dari segi i'tiqad. Kalau wujud alam semesta, Anda nggak perlu i'tiqad. Mencari dalil bahwa adanya alam semesta, kudu ada yang berbuat. Tapi kalau informasi seperti ada kuburan, itu alam barzah sama alam kubur apa? Alam kubur zohirnya Pak. Alam barzah hakikatnya. Alam kubur karena fisik berasal dari tanah, dari unsur-unsur bumi. Jadi kalau udah jadi bangke, kudu digotong, kudu dikubur. Jadi zohirnya masuk ke alam kubur. Proses selanjutnya disebutnya alam barzah. Karena zohirnya itu bangkai, proses hari pertama itu kulit kita agak lembek. Ini yang umumnya dulu Pak nih. Hari kedua mulai ada yang bergerak-gerak, bilatung. Hari ketiga keluar darah, pecah, dimakanin bilatung.
Itu alam kubur, Pak, bukan alam barzah. Bagaimana penderitaan sakitnya ketika pecah itu tubuh kita. Habis dagingnya, si cantik hilang cantiknya. Orang tinggal tengkorak. Makanya kalau dikasih cantik jangan suka bangga-bangga, pamer-pamer aurat. Si ganteng mana si ganteng? Hilang, udah kagak ada, tinggal tengkorak. Pak, nih kita jadi cantik, jadi ganteng. Dilapisin kulit, ame Allah, dilapisin daging. Seumpama ini dirontokin dagingnya, daging muka aja dah dirontokin. Itu, ada nggak gantengnya? Cantiknya ada nggak? Nggak ada. Itu alam kubur. Makanya ada takjiah malam pertama, malam kedua, malam ketiga. Menurut informasi, saya dulu ngaji Ihya Ulumuddin sampai jilid 2 di Mestik. Kemudian Mama Abdullah bin Nuh nerjemahin dalam bahasa Sunda. Pas bagian siksa kuburnya di situ. Saya ada nih, Az-Zikra namanya. Mak saya ngaji sama Mama Abdullah bin Nuh. Meninggal Mama Abdullah bin Nuh, istrinya namanya Mursyidah. Lanjutin ke istrinya, mak saya ngaji situ. Bukunya saya lihat-lihat, wah, saya bawa ke Jakarta. Az-Zikra namanya. Peringatan. Nah di situ hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Sakitnya luar biasa ketika pecah tubuh kita. Ini belum rontok ya. Sendinya belum rontok, hatu-hatu belum. Baru daging doang lapisan. Rasa sakit diderita oleh si mayit. Teriak histeris sekenceng-kencengnya. Kagak ada yang dengar. Bininya nggak tahu, nggak dengar, anaknya juga nggak tahu, nggak dengar. Makanya mumpung hidup, Pak, kesempatan bulan suci Ramadan menimba ilmu, mumpung hati kita kagak nyungsang. Tahu nyungsang nggak? Ibarat kata kukusan yang monyongnya di atas, yang tebukannya di bawah, tuh nyungsang. Nah kalau kukusan yang monyongnya di atas, mau diisiin apa juga masuk nggak? Tapi bulan Ramadan sekarang itu hati lagi terbuka untuk menerima rahasia ketuhanan, kebesaran Allah di bulan Ramadan. Buktinya sekarang ibadah, kehangatan untuk ibadah rasanya 90% kita rasakan. Mau ibadah kayaknya gampang aja bulan Ramadan. Beda kan? Beda. Itu nikmat imateri yang merasakan ruh, Pak. Kalau fisik keseksa, apalagi yang namanya nafsu, keseksa. Aturan subuh-subuh, gua kemana? Asing duduk, hanya mana ngopi kagak boleh, ngerokok nggak boleh. Mana musim hujan lagi. Ya, Pak. Ngelamun tuh, yang ngelamun tuh nafsu, Pak, tuh. Tapi ruh lagi naik ke hadirat Allah. Mau tidak mau fisik terbawa. Karena tetamu-tetamu yang ada di tubuh kita, terutama nafsu, lagi ditenggelamkan oleh Allah. Sekarang yang diberi kemenangan adalah ruh. Makanya sama ibadah enteng, sama ibadah dikasih ringan. Ya, sama ibadah kita demen aja udah dah. Gitu. Nah kita alhamdulillah bersyukur sama Allah. Bulan Ramadan dikasih demen ame ibadah. Banyak orang, Pak, bulan Ramadan kagak demen. Banyak. Teriak mulu. Baru 11 hari lagi nih puasa. Masih lama.
Kalau yang demen Pak, aduh Masya Allah, Alhamdulillah dikasih kesempatan sama Allah. Ada bulan yang spesial dari Allah, hanya ada di bulan Ramadan. Di bulan yang lain nggak ada. Makanya kudu bahagia, jangan mikirin ngantuk, jangan dipikirin. Tadi bangun jam 2, begini hari dipakai ngaji lagi. Mana lama lagi ngajinya lagi. Jangan dipikirin. Kudu bahagia Pak. Bulan Ramadan bahagia. Semangat. Ini saya lihat nih masih pada lemes aja nih. Bahagia Pak. Ayo baca salawat dulu dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allah ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ini teman-teman sekalian, semangat, bahagia, apa ya? Bahagia. Ahli kubur girang selama Ramadan karena istirahat tidak disiksa. Ini spesial Pak. Nah sekarang kalau ahli kubur bahagia, kenapa Anda yang hidup tidak bahagia? Datangnya Ramadan. Engkong kita, bapak kita udah meninggal, girangnya luar biasa. Total Pak, istirahat. Makanya ketika imam turun dari khutbah turun kembali aktif. Idul Fitri sesudah sholat tidak ada takbir menurut undang-undang fikihnya begitu. Kalau Idul Adha masih ada takbir. Kalau Idul Fitri nggak ada takbir, langsung doa aja. Aktif kembali. Yang disiksa, yang dapat nikmat kubur dapat nikmat kubur. Bingung ngadepinnya udah. Yang masih hidup lebaran girang.
Apalagi fasilitas cukup, mobil punya, di puncak villa ada, beres lebaran mau jalan kemana aja duit punya. Ini Pak, nih bukan ngebeda-bedain sama orang kaya. Orang kalau banyak amalnya bahagianya luar biasa, karena bekalnya bawanya banyak. Coba orang susah di hari lebaran, yang ada hanya kesedihan. Ini cuma perbandingan aja Pak, supaya kita semangat mencari pahala, semangat beribadah. Jangan lentur, jangan luntur, semangat terus. Karena hanya di sini kita untuk mencari pahala beribadah kepada Allah. Sesudah mati, habis sudah tidak ada lagi kegiatan apa-apa. Hanya kita tinggal menerima. Kalau memang perlu disiksa, disiksa. Kalau memang perlu kasih nikmat, kasih nikmat. Jangan terjebak hidup dalam kesusahan. Bentang-bentang susah, mau ibadah apa susah, bener. Ketipu itu. Double. Di dunia susah, di akhirat jadi gelandangan. Bisa sendiri. Udah di sini susah, ngaji kagak mau, puasa juga kagak mau. Mau ngandelin siapa? Udah mati. Ngandelin anak, dikit-dikit buat anak rezeki, dikit-dikit buat bini punya duit. Nulungin di akhirat nggak nulungin Pak. Tapi kewajiban kita membahagiakan anak, kewajiban membahagiakan istri. Di sini harus betul-betul bijaksana kita jadi pimpinan. Itu para jemaah sekalian, wasam'iyah. Jadi kalau masalah informasi itu terkait dengan i'tiqad. I'tiqad itu keyakinan yang pasti. Kalau dikasih tahu, Mas, sampean nanti kalau mati ada azab kubur, ada nikmat kubur. Terus kita kagak yakin. Pokoknya gue mau nggak mikirin deh, bodo amat. Mau ada azab kubur, kayak nikmat kubur, kayak nggak mikirin, udah terserah gimana antar aja dah. Bukan neraka, kan bukan surga, kayak puyeng-puyeng hidup. Ada kan yang begitu ya? Di sini ada nggak? Itu belagu itu orang. Menurut hadis, bara api neraka kau injeknya pakai terompah Pak, yang mendidih otak duluan. Nah kalau yang jauh pakai ngedidih, yang dekat gimana? Itu pahamnya itu. Jangan mikir begini, biarin dah otak ini yang ngedidih. Ya itu sih gagal paham loh. Bara api neraka diinjak pakai terompah. Yang jauh ngedidih otak, yang dekat lumer. Nah itu pahamnya yang benar itu. Ini mah kagak mikir, pala doang yang didih, bawah kagak. Ya, sih nggak paham loh. Itu saking parah panasnya. Itu baru diinjek Pak. Kita bukan diinjek, direbus. Pak, sok-sokan. Gimana ntar aja dah. Mati juga belum. Ada yang sok-sokan, nantangin neraka. Hidup susah aja juga kita apa melintir. Itu dunia, di akhirat nanti susah, nggak ada yang nulungin. Di sini kita susah, nggak punya terasi. Ngomong sama tetangga, mak bagi terasi mak mau nyambel pasar kejauhan. Bisa nggak? Ya asal baik aja sama tetangga, jangan bermusuhan mulu. Sama tetangga bermusuhan melulu, minta terasi malu akhirnya. Dulu kan saya di kampung begitu, di Jakarta juga sama. Kalau baik sama tetangga, nggak ada bawang, nggak garam nih, mau ke pasar jauhan. Datang ke rumah tetangga, bagi garam dah. Mau nyambel belum beli garam. Tapi di akhirat Pak, udah nggak bisa gitu-gituan. Nafsi
Itu di akhirat. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Kan di Qurannya begitu. Masing-masing sibuk. Ya bini urusan bini, itu waktu. Suami urusan suami, ya anak urusan anakku deh. Nafsi. Belum waktunya itu, ntar ada waktunya. Kalau udah selesai, lakinya ke surga duluan, bini masing dilelepin di neraka. Ketemu nggak kita? Orang belum beres urusannya. Tahu udah sama-sama di surga baru. Intinya ini perjalanan panjang, Pak. Panjang. Tadi maudhu'uhu, pokok bahasan. Sekarang wadi'uhu. Sebenarnya maudhu'uhu sama wadi'uhu isim maf'ul sama isim fa'il. Kalau tadi pokok pembahasan, kalau sekarang yang jadi peletak pertama urusan tauhid siapa? Awwalu man dawwana ilma tauhidi wa rattabahu wa alafa fihi al-imamani Abul Hasan al-Ash'ari wa mutaba'uhu wa Abu Mansur al-Maturidi wa mutaba'uhu. Peletak ilmu tauhid siapa? Orang yang pertama, ini dewan, Pak. Diwan itu bahasa Arab. Yang pertama, orang yang membukukan ilmu tauhid, warattabahu dan menyusun, wa alafa fihi dan yang mengarang, al-imamani dua imam. Abul Hasan al-Ash'ari, yaitu Abul Hasan al-Ash'ari, wa mutaba'uhu dan orang-orang yang mengikutinya, wa Abu Mansuri al-Maturidi dan Abu Mansur al-Maturidi. Ini peletak ilmu tauhid. Jadi kalau ditanya tuh peletak pertama ilmu tauhid siapa? Abul Hasan al-Ash'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Ini dua ulama. Ini kalangan awal ini. Nama Abul Hasan kan banyak. Ya. Itu ada Abul Hasan Asyadili, Abul Hasan al-Ash'ari. Banyak, Pak, kalau ngaji tasawuf nanti banyak dari Abul Hasan. Ngambil daripada Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Dan orang-orang yang mengikutinya. Yang kedua Abu Mansur al-Maturidi. Ini yang disebut akidah ahli sunnah wal jamaah. Yang disebut akidah ahli sunnah wal jamaah, Muhammadiyah masuk, Persis juga masuk. Kalau ada yang kagak kunut, jangan ngomong begini. Ini bukan ahli sunnah. Salah. Bicara akidah ahli sunnah wal jamaah, urusan tauhid. Ya, bukan urusan furu'iyah. Kalau urusan furu'iyah cabang, itu baru lain. Jadi kalau ngomong tauhid, itu akidah ahli sunnah wal jamaah. Bicaranya tauhid. Kalau masalah fikih, itu namanya furu, urusan cabang. Ya. Jadi kalau ngomong pokok sama. Muhammadiyah Persis juga akidah ahli sunnah wal jamaah. Nanti kalau ada yang pakai Sayyidina, ada yang kagak, ada yang tahlilan, ada yang kagak, ada yang ngaji Yasin malam Jumat, ada yang bilang itu enggak masuk di
ahli sunnah wal jamaah kagak. Jadi kalau ahli sunnah wal jamaah berbicara masalah akidah, masalah pokok Pak, masalah pokok. Kalau masalah kunut itu bukan di situ mainnya, itu urusan cabang, urusan fikih. Itu dua pentolan ilmu tauhid. Jadi kalau ditanya itu peletak batu pertama siapa? Urusan tauhid Abu Hasan Al-Asy'ari ame Abu Mansur Al-Maturidi itu. Kita kalau udah ngaji kalau ditanya jangan kagak nyautin gitu. Tuh peletak batu pertama siapa? Ngaji tauhid. Au orang lagi ngaji ngantuk kita tidur mulu. Udah kalau mesti nyautin kudu jawab nantinya. Ya paling nggak bisa jawab juga kita udah denger dah. Emang agak susah kan ya. Abul Hasan Al-Asy'ari Abu Mansur Al-Maturidi. Nih waktunya udah habis belum nih? Udah habis. Udah pantas sudah ada ngelonjor. Ya udah. Makanya kalau udah habis ada yang dehem nggak usah bilang, Pak nanti ngedehem. Kalau saya mah nggak tahu. Ayo aja asik aja udah. Sampai jam 12 juga sholat Jumat nih. Jumat. Ya udah, jualan tugas. Masya Allah. Itu nanti hukmuhu wallahu a'lam.